Jadi itu yang pertama, CBU dan CKD. Apa bedanya? Yang nggak pakai anak kunci itu namanya smart key. So what's up everybody, welcome back to Miring Autocar. Salam beroda berputar, kembali lagi bersama saya Ray. Nah, kali ini saya lagi gabut nih di jalan karena macet banget di daerah Gatsu Timur. Jadi saya memutuskan untuk sambil sedikit tanya jawab sama partner yang ada di sebelah saya tentang mobil, yaitu adalah namanya Adit. Halo. Oke, jadi Adit ini adalah salah satu teman partner kerja saya di studio foto ya. Nah, kebetulan kami dari ngirim foto dan balik dengan kondisi macet, terutama di Gatsu Timur lagi ada proyek pelebaran jalan. Ya intinya sambil mengisi waktu, everyday everything is productive. Jadi saya untuk membuat konten ini. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang tadi sempat disebut sama Adit. Apa tuh, Dit? Yang pertama, Dit? Apa itu bedanya CMD? Kok CMD? CMD. Apa itu CMD? CMD lagi. Apa, Dit? Apa sih? CBU CBU dan CKD. Oke, jadi itu yang pertama, CBU dan CKD. Apa bedanya untuk kendaraan CBU dan CKD? Nah, untuk kendaraan CBU atau disebut juga dengan completely built up, dan CKD yaitu completely knocked down. Nah, untuk CBU itu bedanya kendaraannya tidak berasal dari negara asal. Jadi kendaraan itu datang dari luar negeri dan dikirim secara utuh dengan kondisi kendaraan siap pakai ke dalam negeri. Biasanya itu memakan biaya pajak yang lumayan sedikit lebih mahal dari harga standarnya. Kenapa? Karena itu selama pengiriman ada nilai nominal barang yang dihitung oleh pihak pajak. Terus untuk CKD itu kendaraan yang dirakit di negara tempat mobil itu diedarkan. Jadi maksudnya barang-barang atau perlengkapannya belum dirakit. Contohnya part mobil misalnya itu adalah ban, head unit, setir, spion, pintu, itu semua dalam kondisi lepas. Bisa berarti ya? Ya, jadi itu terpisah, dikirim dalam satu box. Itu misalnya untuk box roda aja beda. Nah, di sana yang jelas kondisinya tidak berupa mobil, jadi berupa barang-barang Barang pisahan. Ya, barang pisahan untuk dirakit menjadi mobil di negara tujuan. Nah, sesampainya di negara tujuannya, barulah di sana dibangun untuk menjadi sebuah mobil. Seperti itu, Dit. Gimana? Paham? Sudah sih. Gimana tuh perbedaan antara pas mengemudinya dan nggak mengemudinya gitu? Kalau rasa berkendara ya, Rasa berkendara. ya, feel berkendaranya itu sih sebenarnya kalau menurut saya sendiri nggak ada bedanya. Cuman bedanya itu di fitur gitu. Contohnya, ada beberapa fitur yang ada di kendaraan CBU dan tidak ada di kendaraan CKD. Contohnya, contoh paling ringannya, anggap dah kendaraan ini CBU datang ke Indonesia lengkap dengan fitur VSA, terus fitur apa lagi misalnya ya, kelengkapan airbag. Itu misalnya versi luar negerinya bisa sampai 7 airbag, sedangkan versi rakitan di dalam misalnya hanya 3 atau 4 airbag. Nah, terus selain itu juga ada beberapa tombolnya yang misalnya untuk pemanas jok untuk di luar negeri itu kan diperlukan. Nah, karena itu yang CBU. Karena yang CKD perakitan dalam negeri ya, contohnya di Indonesia kan sepertinya di Indonesia tuh udah cukup panas, jadi
fitur seperti itu dihilangkan oleh produsen di Indonesia. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain lagi, Dit? Udah sih itu aja. Mungkin Adit udah pernah belum naikin kendaraan CBU atau CKD? Itu sih belum pernah ngelihatnya, belum pernah apa aja dibilang tuh, belum pernah fokus ke kendaraannya gitu, tinggal duduk diam aja. Oke, jadi emang sih ya, kalau kendaraan CKD sama CBU itu kalau orang kaum awam secara kasat mata nggak terlihat, tapi kalau orang yang otomotif mereka paham ada beberapa perbedaan yang ada di kendaraannya. Contohnya CR-V Gen 3 yang CBU itu sudah ada sunroof dia ada. Sorry, ini mobil saya nggak ada, mobil rakyat jelata. Sedangkan versi yang CKD-nya itu nggak ada gitu. Padahal itu generasi 3 loh. Sedangkan kalau dari versi CKD rakitan Indonesia yang ada sunroof itu mulai dari CR-V generasi kelima, yaitu CR-V yang turbo. Generasi 4 kayaknya udah ada ya yang Prestige ya. Tahun 2015 tuh kayaknya udah ada yang isi sunroof kalau nggak salah gitu. Nah, kebetulan di jalan kami juga melihat nih ada CR-V generasi 3 yang CKD. Jadi nggak ada sunroof di bagian atasnya, harusnya di sana. Kalau yang versi versi CBU itu isi sunroof. Kak, saya kan pernah lihat nih, ada mobil yang isi anak kunci, gimana sama mobil yang Kak Rai pakai sekarang ini nggak isi anak kunci dan ininya pakai remote, gimana tuh sistemnya? Oh, jadi yang pakai anak kunci sama yang pakai remote gitu ya? Iya. Kalau anak kunci itu biasanya dipakai pada kendaraan yang di bawah tahun berapa ya, belum ternyata ya, di bawah tahun 2012 masih, walaupun di atas 2012 juga masih ada yang pakai anak kunci. Yang nggak pakai anak kunci itu namanya smart key ya. Jadi itu adalah fitur cerdas yang dicantumkan di kendaraan terbaru versi sekarang. Kebetulan saya di sini pakai Nissan Juke, dan Nissan Juke sudah menggunakan smart key, jadi ada start stop buttonnya. Nah, untuk anak kunci yang jadi sini kendaraan lama ya kan masih ada pakai anak kunci itu. Yang seperti itu tuh masih ada kemungkinan dibobolnya, itu masih ada. Nah, di beberapa kendaraan dengan anak kunci sudah terdapat fitur immobilizer. Jadi apa itu immobilizer? Itu ada chip yang tertanam di dalam batang kuncinya itu. Ada chipnya, jadi walaupun kalian ngeduplikat kunci mobil dengan pola yang sama, tapi kalian nggak cantumin chipnya, mobil kalian nggak akan bisa hidup. Hanya pada beberapa kendaraan yang disupport. Contohnya, saya sendiri pernah ngalamin ngeduplikat anak kunci ini. Menduplikat anak kunci, kuncinya udah jadi, mobilnya nggak mau hidup. Itu ada di Ford Escape tahun 2003. Itu kendaraan tahun 2003 udah ada immobilizernya gitu. Sedangkan di kendaraan tahun 2003 lainnya seperti Avanza, Kijang Innova tuh kayaknya belum isi. Jadi walaupun kalian duplikat kuncinya, start kontak, masih bisa hidup mesinnya. Itu karena nggak ada immobilizernya, nggak ada chip di kuncinya. Nah, sekarang ada perkembangan baru nih yang diciptakan, yaitu pakai remote aja, smart key gitu. Itu sistemnya pakai radius atau radar dia. Jadi kalau kamu mau masuk ke mobil itu udah didetek anak kuncimu minimal ada sekitar setengah meter lah. Setengah meter ya, kurang lebih jaraknya setengah meter antara kunci dengan indikator penerima sinyal. Contohnya kalau pada kendaraan smart key itu di Nissan Juke, kalau kalian perhatikan di door handle-nya ada seperti kutil.
seperti kutil gitu. Nah itu adalah gininya, tombol untuk pembaca jarak kuncinya itu ada nggak di sekitarnya dia gitu. Jadi kamu nggak usah pakai ambil kunci terus lock unlock, itu nggak perlu, kecuali kalau dari jarak jauh ya. Cukup kamu deketin aja kuncinya, kamu gantung atau masukin ke kantong, kamu tekan aja tombolnya tuh, lock. Dia bisa ngelock sama unlock sendiri dengan satu tombol. Yang penting anak kunci itu ada di deket pintu yang ada kuncinya. Terus kalau misalnya nih kamu ada di pintu sebelah kanan, dan kamu salah sama temen nih, kamu udah ada di pintu sebelah kanan dan temenmu yang ingin masuk ingin menekan tombol yang ada sebelah kiri, nggak akan bisa. Kecuali kalau kuncinya itu ada di temenmu di sebelah kiri, dia yang neken, masih bisa. Itu jadi emang kedetek banget. Dan kalau kamu masuk ke mobil, itu pastikan kuncinya ada di dalam radius mobil. Itu baru bisa hidup baru bisa hidup untuk mobilnya di start pakai tombol gitu, nggak pakai bukan pakai anak kunci lagi. Itu Dit. Jika kuncinya hilang, bagaimana tuh Kak? Kuncinya hilang? Iya, gimana caranya? Kuncinya hilang ya udah ambil serepnya aja. Gini. Kalau kuncinya hilang gitu ya kan, kita mau pengen buat serep tuh. Iya. Buat kalian yang punya kunci mobil smart key, tolong lebih berhati-hati karena harga satu kuncinya itu bisa sampai 1 juta loh. Percaya nggak? Duplikat loh, bukan ori. Ori bisa sampai 1,5 juta. Itu. Jadi yang perlu dilakukan itu adalah tentunya bawa ke tukang kunci ya. Nanti tukang kunci punya alat untuk masukin kode. Nah, misalnya kalian punya 2 buah kunci asli dan serep asli. Nah, di kunci asli itu akan ada kode nomor dari chip yang digunakan oleh mobil. Nanti tukang duplikat kunci ntar tinggal masukin kodenya aja, itu udah bisa connect langsung. Ya. Tapi kalau yang ngisi angka itu kalian hilangkan, siap-siaplah kalian ganti chip. Itu yang kena biaya banyak. Itu yang bisa dibilang mahal lah. Jadi tolong lebih perhatikan. Kalau saya sendiri kuncinya karena smart key kan, saya beliin aja gantungan tuh. Jadi setiap saya pergi saya pastikan kecantol di celana saya. Seperti itu deh. Oke, jadi saya rasa udah cukup lama obrolan kita kali ini. Jangan lupa buat teman-teman, kalau ada pertanyaan atau ide yang bisa kita bahas nanti di konten YouTube selanjutnya, tulis di kolom komentar, klik tombol subscribe, like, dan share juga ya. Share. Oke, see you to next video. Salam produk berubah.